Tes. Ada. Ada. Oh, berarti ininya tadi. Berarti pengaturan. Udah siap asah skill bahasa Inggrismu? Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun di dunia, belajar bahasa Inggris di IF Adults makin mudah. Center kami tersedia di Jakarta, Surabaya, serta kelas online yang dapat diakses di seluruh Indonesia. Yuk, temukan rekomendasi kelas yang tepat untukmu di halaman utama berdasarkan hasil tes penempatan levelmu. Berikutnya, semua materi kursus online bisa langsung dipelajari secara bertahap. Lewat berbagai gadget, kamu bisa akses kapanpun dan dimanapun. Who's next? John Hopkins. Okay, can you just read me the main parts of his cover letter? Next, kamu bisa ikuti kelas online untuk belajar langsung bersama pengajar internasional IF Adults. Pilih jadwal, guru, dan topik sesuai keinginan.
Izin Kak Kresna, sebentar lagi acara akan kita mulai. Apakah sudah siap Kak? Baik, untuk teman-teman semua langsung kita mulai saja webinar pada hari ini. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang ini kita bisa berkumpul dalam acara webinar dengan tema Why English? Bedah TOEFL and IELTS for the Brighter Future. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman peserta dan beberapa dosen yang berhadir pada hari ini, serta perwakilan dari EF Adults Indonesia. Perkenalkan, saya Hariswanto, selaku MC dan moderator yang akan menemani teman-teman dalam acara webinar siang hari ini. Sebelum kita memulai webinar pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari koordinator program studi ilmu hukum Universitas Cahaya Bangsa, keempat membaca doa, kelima materi penjelasan scholarship, referensi International University, dan penjelasan TOEFL dan IELTS. Keenam, sesi tanya jawab. Ketujuh, International English Test. Kedelapan, bedah range score IELTS, TOEFL, dan TOEIC. Kesembilan, pemaparan promo dari EF Adults Indonesia. Kesepuluh, penutup dan foto bersama. Baiklah, kita langsung masuk ke sesi kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk mengambil sikap duduk yang tegap dan rapi. Sesi selanjutnya ada sambutan dari Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Cahaya Bangsa, Ibu Mike Aprilia Utami, SH MKN. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Ada suaranya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak narasumber kita, Bapak Putu Krisnamurti Jovian Jansen. Yang saya sayangi juga seluruh mahasiswa UCB yang hadir pada seminar siang hari ini dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat besar sehingga kita bisa hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia atau peserta yang saya sayangi, saya selaku Koprodi Ilmu Hukum mengucapkan banyak terima kasih pada tim dari English First yang bersedia memberikan ilmu dalam seminar hari ini dan seluruh panitia acara yang telah mendukung terselenggaranya acara hari ini. Tentunya kita sangat bersenang hati, berbangga diri, kita dapat ilmu yang bermanfaat mengingat materinya terkait dengan penjelasan scholarship, referensi internasional university, penjelasan juga TS, sama kita ketahui bahwa ini sangat bermanfaat ya untuk institusi pendidikan sebagai biasanya untuk ataupun kelulusan, juga bagi mahasiswa yang mau mendapatkan beasiswa. Saya berharap semoga peserta bisa istiqomah mengikuti jalannya acara dari awal sampai akhir. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan, untuk pembukaan acara seminar ini Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini lancar. Cukup sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sambutan dari Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jaya Bangsa, Ibu Mika Afidel, kami SH MKM. Sebelum kita memulai webinar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan tata tertib dalam acara webinar pada hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan untuk masuk ke dalam ruangan Zoom meeting tepat waktu. Kedua, peserta diharapkan untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat webinar berlangsung. Ketiga, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera selama berjalannya acara. Keempat, pada saat sesi tanya jawab, apabila peserta ingin bertanya, maka harus terlebih dahulu menekan tombol raise hand dan akan dipersilahkan oleh moderator. Kelima, peserta diharuskan mengisi presensi yang akan dibagikan di kolom Zoom chat pada saat sesi terakhir. Baiklah, itu adalah beberapa tata tertib pada webinar kita hari ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan pembicara kita dari IF Adults Indonesia pada siang hari ini, yaitu Kakak Putu Krisnamurti Jovian Johnson atau biasa dipanggil Kak Kresna. Beliau lahir di Sidoarjo 30 Maret 1993. Job experience beliau yaitu cruise ship attendant at Holland America Line, Seattle, Washington, USA. Sales and Marketing Area Manager at PT Commercial Solutions Indonesia. Sales Manager at the Westin Hotel Surabaya. Brand Partnership Manager IF Adults Indonesia. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari langsung kita undang saja pembicara kita yaitu Kak Kresna. Halo Kak Kresna, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Halo, selamat siang Kak Hari. Kabar baik, alhamdulillah. Sudah siap untuk menyampaikan materi pada siang hari ini Kak Kresna? Ya, sudah siap. Baik, kalau begitu waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Hari, pada teman-teman
dari teman-teman juga atas mengisi webinar. Selamat siang juga Bapak Ibu dosen yang kebetulan mungkin hadir di webinar pada malam hari ini. Kenalin lagi, aku Kresna, aku dari IF Adult English First khusus dewasa, yang mungkin sudah familiar ya. Jadi English First ini memang sudah teman-teman ketahui, mungkin sudah lama, maksudnya di sini sudah tersebar di berbagai kota juga. Cuma mungkin baru tahu nih, kalau ternyata English First atau IF ini ada yang khusus dewasa nih, atau ada yang khusus untuk minimal 18 tahun. Mewakili dari English atau kampus ternama di seluruh dunia ya, di luar Indonesia, yang istilahnya jadi top 5-nya student IF di Indonesia. Sama pernah ada juga terkait teknis atau sedikit detail terkait beasiswa ISMA atau beasiswa belajar luar negeri yang dari pemerintah. Terus nanti juga akan ada free English test juga dari IF yang nanti teman-teman bisa kerjakan English test ini. Karena dari English test ini teman-teman akan tahu nih seberapa sih tingkat skill bahasa Inggris teman-teman. Teman-teman juga akan tahu kayak indikatornya untuk kemampuan grammarnya berapa persen, kemampuan listeningnya berapa persen, kemampuan readingnya berapa persen. Selain itu juga akan ada dari hasil tesnya nanti teman-teman akan tahu nih kayak range score-nya teman-teman ketika mengerjakan soal TOEFL maupun IELTS di luar nanti akan di skor berapa. Jadi akan ada prediksi skornya berdasarkan tingkatnya masing-masing dari hasil English testnya nanti. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah lama-lama nih, aku mau langsung present screen di sini. Semisal teman-teman perlu screenshot informasi penting yang teman-teman dapatin, teman-teman bisa screenshot aja ya, nggak perlu izin ke aku. Oke, jadi di sini yang pertama aku kasih tahu terkait TOEFL sama IELTS nih. Teman-teman juga cukup familiar dengan dua sertifikasi internasional ini ya. Jadi ini ada dua sertifikasi internasional yang digunakan untuk kebutuhan entah itu kerja di luar negeri, lanjut kuliah di luar negeri, atau mungkin mau studi abroad, beasiswa, double degree di luar Indonesia pastinya. Di dalam negeri pun juga ada beberapa fungsi ketika teman-teman harus menggunakan TOEFL maupun IELTS ini. Misalkan teman-teman mau daftar tes CPNS nih atau mau daftar tes BUMN, itu pasti akan dibutuhkan sertifikasi TOEFL juga. Beberapa multinasional company juga yang istilahnya ada berbagai staffnya ini multinasional ya, jadi kayak dari berbagai negara, bahkan mungkin direksinya atau mungkin petinggi-petingginya dari luar negeri, teman juga akan dibutuhkan sertifikasi TOEFL maupun IELTS. Kayak gitu. Perbedaan yang paling mendasar sendiri nih terkait TOEFL sama IELTS itu adalah dari singkatannya sih. TOEFL sendiri itu stands for singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Kalau IELTS singkatan dari International English Language Testing System nih. Penggunaannya sendiri juga untuk di dalam negeri secara nasional dan di negara Amerika, di benua Amerika itu dipakainya tes TOEFL. Kalau di negara di negara-negara di benua Eropa maupun benua Australia itu dipakainya tes IELTS. Beberapa negara di Asia nih kayak misalkan di Singapura, di Vietnam, di Taiwan, atau mungkin di negara-negara Asia lainnya ini depends dari kampusnya. Kadang ada yang masih pakai TOEFL, kadang sudah ada pakai yang IELTS. Jadi yang di negara di benua Asia sendiri itu depends atau bergantung dari kampusnya masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya ini aku masih tahu terkait beasiswa dari pemerintah Indonesia. Jadi beasiswa ini adalah full support dari pemerintah Indonesia untuk teman-teman bisa kuliah di luar negeri. Nama beasiswanya adalah beasiswa ISMA. Teman-teman mungkin sudah cukup familiar dengan istilah beasiswa ISMA ini ya. ISMA sendiri singkatan dari Indonesian International Student Mobility Award. Jadi adalah skema beasiswa dari pemerintah Indonesia yang mendanai program mobilitas pelajar. Biasanya dimulai dari semester 4 atau sampai semester 7. Nantinya skema ini juga sudah dicanangkan oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia pastinya, dan juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Ditjendikti. Teknis ISMA sendiri teman-teman juga bisa perhatikan di sini. Pertama, teman-teman harus mahasiswa aktif, jadi bukan alumni ya pastinya ya. Yang kedua, teman-teman juga berasal dari semester 4 sampai 6. Namun di beberapa kampus, di beberapa fakultas, atau di beberapa jurusan itu masih menerima semester 7 nih. Teman-teman juga tidak pernah mengambil cuti kuliah selama studi sarjana teman-teman. Jadi ini mempengaruhi kredibilitas teman-teman pastinya.
Jadi diusahakan bersih dari yang namanya cuti ketika teman-teman mau ikutan seleksi di ISMA ini. Teman-teman juga tidak pernah mengikuti program student exchange atau program pertukaran pelajar atau mungkin program beasiswa lainnya ke luar negeri. Karena dikasih kesempatan untuk teman-teman yang belum pernah ngerasain beasiswa. Jadi benar-benar harus belum pernah ada experience untuk student exchange, summer school, atau program-program lain yang berkaitan tentang pertukaran pelajar atau belajar di luar negeri. Teman-teman juga punya IPK kumulatif minimal 3.0 dari skor 4.0 pastinya ya untuk yang perfect score-nya. Ini dibuktikan dengan transkrip akademiknya teman-teman di semester terakhir kayak gitu. Teman-teman juga harus diusulkan dari PTDN atau PT PPV yang ditandatangani oleh kaprodi masing-masing. Teman-teman juga tidak sedang menerima tunjangan hidup atau beasiswa ketika lagi kuliah sekarang. Jadi programnya harus program mandiri kayak gitu. Teman-teman juga tidak sedang mengikuti program Kampus Merdeka lainnya bersamaan dengan seleksi program ISMA karena takutnya akan tabrakan timeline-nya. Teman-teman juga tidak pernah mengikuti lebih dari satu program Kampus Merdeka sebelum program ISMA. Jadi tujuannya itu tadi masih kesempatan teman-teman lainnya yang memang masih belum pernah mengikuti program-program dari pemerintah. Teman-teman juga tidak pernah melanggar aturan, norma, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini adalah yang paling dasar atau yang paling basic. Selanjutnya nih, dari student IF Adult secara global atau IF khusus dewasa di seluruh Indonesia ya. Ini kita sudah merangkum top 5 dari beberapa kampus atau universitas ternama di seluruh dunia yang menjadikan istilahnya destinasi favoritnya mereka atau tujuan favoritnya mereka ketika nantinya mereka mau lanjut S2 atau mau double degree atau mau melakukan pendidikan dalam bentuk apapun. Yang pertama ini dari negara Belanda, yaitu dari Leiden University di Netherlands di Belanda. Teman-teman masuk ke di kampus ini atau mau lanjut ke sini, itu akan dibutuhkan skor IELTS-nya minimal 7, teman-teman. Ada lagi ini dari negara tetangga, dari Universitas Nasional Singapura. Ini dibutuhkan TOEFL IBT-nya 1792 kalau teman-teman mau lanjut ke sini. Yang ketiga ini untuk yang paling keren sih kan, dari eksterior dan interiornya sendiri ini sangat klasik, ala-ala kastil gitu. Dan ini juga kampus ini juga mungkin sudah cukup familiar di teman-teman ya, selain dari Harvard University, ini adalah dari Cambridge University nih, di UK atau di England, di Inggris. Teman-teman masuk ke sini dibutuhkan skor IELTS-nya minimal 6. Selanjutnya dari negara tetangga juga, dekat juga dari Indonesia, yaitu dari Australia, yaitu Monash University. Ini dibutuhkan skor IELTS-nya 6,5. Dan yang terakhir ada dari Columbia University di Amerika, di USA, dibutuhkan skor TOEFL IBT-nya 1700. Dan ini ada beberapa structure tes TOEFL yang perlu ketahui. Jadi di TOEFL ini kan nanti akan dibagi 4 segmen yang berbeda, yaitu reading, listening, speaking, sama writing nih. Masing-masing ada durasi yang ditentukan juga, yang di sebelah kanan nomor 4 dari sebelah kiri maksudnya kolomnya. Itu adalah durasinya ketika mengerjakan soalnya. Ada juga jumlah soalnya yang harus dikerjakan. Nantinya ketika teman-teman mengerjakan skor tes TOEFL ini pun akan diberikan jeda istirahat 5-10 menit transisi dari sesi reading, listening ke speaking sama writing-nya nih. Jadi secara total pengerjaan soal TOEFL-nya nanti akan sekitar 4 jam berlakunya ketika mengerjakan soal TOEFL-nya ini. Kayak gitu. Selanjutnya terkait untuk IELTS nih. IELTS pun sama, terdiri dari 4 segmen yang berbeda. Ada listening, reading, writing, sama speaking. Listeningnya sendiri memberikan durasi waktu 40 menit, readingnya dan writingnya masing-masing 1 jam. Speakingnya di sini 11-14 menit. Di sini speakingnya memang terlihat sangat sepele ya, karena nggak sampai 15 menit nih. Cukup singkat. Tapi di sini teman-teman yang nggak boleh disepelekan. Karena apa? Karena speaking ini yang nantinya jadi fondasi utama teman-teman ketika teman-teman nantinya di luar negeri. Pasti ini daily basis, entah itu di kampus, entah itu di kegiatan di luar kampus, pasti akan menggunakan bahasa Inggris terus. Kecuali ketemu orang Indonesia, mungkin masih bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di sini speakingnya terlihat sangat sepele, 15 menit, tapi ini punya nilai yang paling krusial atau punya skor yang paling krusial karena ini yang teman-teman harus benar-benar kuasai sebelum teman-teman mau lanjut kuliah atau mau kerja di luar negeri. Selanjutnya ini adalah skor band atau istilahnya patokan nilai ketika teman-teman nantinya mengerjakan skor sertifikasi IELTS nih. Kalau dari listeningnya sendiri, teman-teman merasa soal benar yang dikerja itu 30 soal misalkan. Dari 30 soal benar itu nantinya skornya akan 7. Misalkan ini teman-teman ngerasa ya bener ngerjainnya soal untuk readingnya ini bener
20 deh. Kalau skor memang merasa benar 20, nantinya skornya akan di angka 5,5 kayak gitu. Jadi ini adalah patokan skor atau istilahnya barometer indikator skornya teman-teman ketika ngerasa berapa sih soal benar yang dikerjain per segmennya kayak gitu. Terkait untuk writing sama speakingnya sendiri ini sedikit berbeda ya, karena writing sama speakingnya di sini bukan tentang berapa soal benar yang dikerjain, tapi tentang beberapa komponen atau beberapa aspek yang lebih detail. Contohnya di writing akan dicek ada misspelling apa enggak, grammarnya tepat apa enggak, akurasinya juga. Di speaking pun sama, nanti akan dicek mispronunciation-nya ada apa enggak, grammarnya gimana, terus kayak ini complete sentence atau enggak. Jadi kalau untuk writing sama speaking ini lebih complicated atau lebih detail karena ini mempunyai bobot yang istilahnya paling krusial ketika teman-teman nantinya berada di luar negeri. Jadi akan lebih sering nulis sama ngobrol pastinya. Nah, aku juga akan kasih tahu teman-teman terkait beberapa tips and trick ketika teman-teman nantinya mengerjakan sertifikasi TOEFL maupun IELTS. Yang pertama, teman-teman di sini adalah take lots of practice exams, find out your weakness, and doing things to get experience is what improves our ability the most. Jadi di sini, teman-teman ngerasa sudah bisa bahasa Inggris, itu tetap harus latihan soal-soal TOEFL maupun IELTS. Cari soal prediksi TOEFL maupun IELTS sebanyak-banyaknya, cari soal-soal try out TOEFL sama IELTS sebanyak-banyaknya, teman-teman jadikan bahan latihan. Supaya teman-teman familiar sama soalnya, kayak gitu. Karena juga akan fase istilahnya, kira-kira kayak gimana sih bentuk soalnya, kayak gimana sih gambaran soalnya, supaya teman-teman nggak menemukan challenge atau nggak kaget ketika nantinya benar-benar dihadapkan sama soal yang sesungguhnya. Jadi istilahnya kita nggak perlu terlalu overconfident atau terlalu pede sama kemampuan skill bahasa Inggris kita. Tapi kita harus benar-benar pahami soalnya itu kayak gimana supaya teman-teman ada gambaran nantinya. Selanjutnya adalah quickly read the question in the listening section before the audio begins. Ini akan relate sama poin selanjutnya, yaitu listen very carefully during the listening section as it will not be repeated a second time. Jadi ketika masuk ke listening section, ini audionya ini nggak akan diputar kedua kali atau ketiga kali atau keempat kali, tapi hanya satu kali aja. Makanya penting untuk membaca dulu soalnya, pahami dulu artinya, kayak gimana artinya, translate dulu di otak teman-teman artinya kayak apa, baru nanti ketika audio diputar, teman-teman akan autopilot nih, kayak langsung connect, oh ini maksudnya, oh ini artinya, kayak gitu. Lalu yang selanjutnya ada think about what you are asked during the speaking section dan answer the question you are asked, stay on topic. Ketika teman masuk ke speaking section, penting untuk menjawabnya dengan complete sentence pastinya ya. Ada istilah complete sentence di bahasa Inggris. Misalkan ada pertanyaan, what did you eat this morning? Nggak mungkin jawabannya hanya meatball atau fried rice. Pasti I ate meatball or I've eaten fried rice, kayak gitu. Dan ini juga penting untuk stay on topic supaya apa? Supaya teman-teman lebih kredibel. Jadi supaya nggak terkesan kayak teman-teman grogi atau nervous atau mungkin kayak oversharing. Jadi teman-teman penting banget untuk stay on topic. Tujuannya untuk menjaga kredibilitas teman-teman juga dan juga untuk efisiensi waktu. Karena itu speakingnya sendiri itu masih 15 menit, tapi harusnya teman-teman terlalu bertele-tele, terlalu berbelit-belit, otomatis akan wasting so much time juga. Selanjutnya adalah read the question first during the reading section dan find out the answer in the script. Jadi kalau masuk ke soal reading atau soal membaca, sama kayak listening tadi, baca dulu soalnya, pahami dulu artinya apa, translate dulu artinya di otaknya teman-teman sebelum teman-teman lari ke naskahnya, ke skripnya. Karena kalau teman-teman baca dulu skripnya, naskahnya sebanyak dan sepanjang itu, otomatis teman-teman akan ngeblank atau nggak fokus ketika sudah sampai ke soalnya. Akan lupa nih, ini tadi aku nemu di bagian mana ya, itu kayak gitu. Makanya penting untuk cari dulu arti dari soalnya, lalu baru ke naskahnya atau ke skripnya. Kayak gitu. Yang terakhir adalah make a draft of what you want to write in the writing section, make it process and on point. Simple is better than complicated. Jadi di sini ketika masuk ke speaking writing ke bagian menulis, teman-teman penting banget untuk bikin dulu kayak structure-nya nih, kerangkanya. Kira-kira mau dibuat esai seperti apa. Misalkan ada contoh, ada soalnya tentang polusi di Jakarta. Jadi ada soal, ada gambar tentang polusi di Jakarta. Teman-teman penting banget untuk membuat kerangkanya. Misalkan yang pertama terkait apa sih penyebab polusi di Jakarta, faktor-faktor yang menyebabkan. Lalu yang kedua adalah apa sih kira-kira semacam kayak dampaknya atau resikonya untuk kehidupan manusia ataupun di lingkungan. Lalu ada lagi yang terakhir benar-benar bikin conclusion-nya atau tindakan preventif apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi polusi di Jakarta.
Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya, semoga tips and trick ini juga cukup bermanfaat buat teman-teman ketika nantinya mau terjun langsung untuk mengerjakan soal-soal TOEFL maupun IELTS nantinya ya ketika di luar sana. Untuk yang nomor 1 juga aku udah kasih contoh 4 link yang teman bisa buka atau bisa gunakan untuk cari soal-soal tryout atau soal-soal pre-TOEFL maupun pre-IELTS nih. Di slide selanjutnya aku akan ada free English test dari IF. Teman-teman bisa mengerjakan free English test ini. Tinggal di scan aja barcode-nya atau dimasukkan linknya yang di bawah. Teman-teman akan ada skornya yang keluar nanti. Skornya ini meliputi, teman-teman akan tahu nih, seberapa sih tingkat skill bahasa Inggris teman-teman. Teman-teman juga akan tahu seberapa percentage atau persentase kemampuan skill grammarnya teman-teman, kemampuan skill listeningnya teman-teman, kemampuan skill readingnya teman-teman. Teman-teman juga akan bisa lebih paham kira-kira kayak dari soalnya ini prediksi range score TOEFL maupun IELTS teman-teman itu seberapa. Kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa kerjakan, kalau misalkan lagi rebahan, sekarang itu bisa bangun dulu, bisa cuci muka dulu, yang lagi di jalan mungkin bisa minggir dulu, yang lagi melakukan aktivitas lainnya bisa di pending dulu, ngerjainnya juga harus mandiri, nggak boleh ngebuka Google Translate atau translator lainnya, nggak boleh ngebuka ChatGPT juga. Durasinya hanya 20 menit teman-teman ya, jadi aku kasih waktu sampai 14.40 nih. Sorry, 14.50 maksud. Jadi aku kasih waktu sampai 14.50 WIB ya. Teman-teman bisa mulai mengerjakan. Setelah selesai, jangan lupa di screenshot hasilnya dan bisa dikirimkan ke nomor CS yang di bawahnya. Silakan di-scan barcode-nya atau tinggal dimasukkan link bit.ly yang di bawah itu. Setelah selesai, jangan lupa di screenshot hasilnya, kirim ke nomor CS yang tertera di bawah. Ketika mengirimkan screenshot-nya, jangan lupa screenshot-nya tampilkan alamat email teman-teman. Jadi sekali lagi, screenshot-nya tampilkan alamat email teman-teman nih. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Ketika proses pengerjaan, aku izin untuk off cam dan mute dulu ya teman-teman. Selamat mengerjakan.
Oke, teman-teman tersisa 5 menit lagi ya. Sekali lagi 5 menit tersisa. Jangan lupa setelah selesai mengerjakan soalnya, silakan di screenshot, lalu tampilkan alamat email di selanjutnya.
Baik, teman-teman, time selanjutkan aja sembari menyimak dengan materi khusus nih, soal-soalnya juga sudah tahu juga nih hasilnya ketika selesai mengerjakan English testnya ini ya. Prediksi skor TOEFL maupun prediksi skor IELTS-nya teman-teman ketika berada di sebuah tingkat atau ke teman-teman dari hasil yang tadi teman-teman kerjain. Nah, di sini ini yang tertera di sini adalah tingkat sama level dari usia dewasa nih, atau usia minimal 18 tahun. Teman bisa di screenshot juga ini barangkali kalau mau di zoom sendiri nanti atau mau di jadikan patokan untuk teman-teman juga bisa silakan sini elemen intermediate, upper intermediate, advanced, upper advanced, itu kita nyebutnya tingkat. Kalau 7 dan seterusnya kita nyebutnya level. Sekali lagi, beginner, elementary, intermediate, upper intermediate, advanced, upper advanced kita nyebutnya tingkat. Kalau 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kita nyebutnya level nih. Nah, teman-teman misalkan nih, teman-teman sekarang berada di hasil English testnya tadi berada di tingkat intermediate misalkan. Di sebelah sini intermediate. Nah, di intermediate ini ketika teman-teman mau ngerjain skor indikator sertifikasi TOEFL, skornya itu nanti akan berkisar di antara sebelah sini ya, TOEFL PBT ini yang dilihat, tinggal tarik garis ke kanan, maka ketika teman-teman di tingkat intermediate ini kalau mengerjain skor TOEFL, ngerjain sertifikasi TOEFL di luar, skornya ini akan berkisar di 450 sampai 549. Kayak gitu. Kalau mengerjain IELTS itu akan berkisar di 4 sampai berarti berapa sih? 49. Nah, misalkan lagi nih, teman-teman ada di tingkat upper intermediate, berarti tinggal disesuaikan aja. Kalau upper intermediate di sebelah sini, tinggal ditarik garis lurus saja sama kayak tadi, TOEFL-nya tuh di 550 sampai 539, IELTS-nya di 5 sampai 6, kayak gitu. Nah, tujuan teman-teman ini juga bisa disesuaikan sama tujuan masing-masing. Contohnya nih, teman-teman tujuannya mau masuk BUMN nantinya ketika lulus kuliah. BUMN ini membutuhkan skor TOEFL 550 biasanya ya. Nah, teman-teman berada di tingkat elementary misalkan sekarang. Di sini elementary. 550 itu ada di upper intermediate ini. Jadi teman-teman harus naik 2 tingkat. Harus istilahnya harus berproses belajar bahasa Inggris, mendalami bahasa Inggris ini naiknya butuhnya 2 tingkat. Dari elementary ke upper intermediate supaya TOEFL-nya sesuai dengan 550 atau indikatornya ini. Nah, kalau di usia dewasa atau usia minimal 18 tahun nih teman-teman, rata-ratanya satu tingkat ke tingkat berikutnya itu butuh waktu sekitar 6 bulan. Sekali lagi, ketika di usia dewasa atau usia minimal 18 tahun, rata-ratanya satu tingkat ke tingkat berikutnya itu butuh waktu sekitar 6 bulan. Jadi teman-teman harus disesuaikan dengan goal-nya sendiri nih, kira-kira dari tempatnya teman-teman sekarang, tingkatnya teman-teman sekarang ini mau ke goal-nya mau ke mana? Contohnya lagi, teman-teman di intermediate sekarang setelah selesai mengerjakan soal tadi. Teman-teman butuh mau lanjut ke Australia misalkan, itu sudah melakukan research, dibutuhkan skor IELTS-nya minimal 6 nih. Australia itu, 6 itu di sebelah sini, di upper intermediate. Jadi teman-teman seenggaknya butuh 1 tingkat naiknya, dari intermediate ke upper intermediate. Nah, berarti apa? Dari intermediate ke upper intermediate ini, teman-teman istilahnya butuh berprosesnya minimal 6 bulan, kayak gitu. Maka dari itu, sekali lagi, ini bisa jadi acuan teman-teman untuk kayak kira-kira butuh berapa lama sih berproses, karena seperti yang kita ketahui bahasa Inggris ini sudah jadi bahasa internasional juga, dan juga bukan hanya itu, beberapa perusahaan di Indonesia pun itu sudah penting banget yang namanya penguasaan bahasa Inggris. Maka teman-teman di sini sudah bisa sesuaikan sendiri, kira-kira mau otodidak kah atau mau bagaimana cara beradaptasi dengan bahasa Inggris sesuai dengan goals-nya atau tujuannya masing-masing. Nah, terkait itu juga ya, teman-teman bisa mempercayakan EF Adult atau English for Khusus Dewasa ini, teman-teman jangan khawatir meskipun kita saat ini baru ada di 6 cabang, jadi ada 5 di Jakarta sama 1 di Surabaya, kita juga ada kelas full online. Jadi di sini kita juga membuka peluang teman-teman yang domisilinya di luar Jabodetabek dan Surabaya,
supaya tetap bisa ikutan proses belajar atau istilahnya meningkatkan skill bahasa Inggrisnya yang oleh lembaga IF atau English First ini. Jadi nggak usah khawatir meskipun teman-teman nggak berada di Jakarta atau Surabaya tadi, teman-teman nggak perlu ikut kelas IF anak-anak karena nantinya nggak akan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Materinya pun juga akan kurang sesuai sama usia teman-teman. Sertifikatnya pun juga akan kurang sesuai sama usia teman-teman. Jadi teman-teman dikhususkan untuk yang memang sesuai dengan usia dan kebutuhan teman-teman nih. Karena apa? Karena di IF khusus dewasa atau IF adults ini materi yang dipakai, kurikulum yang dipakai ini sudah disuplai langsung dan terverifikasi oleh 2 universitas ternama di dunia nih. Yaitu di sebelah kiri sendiri ini adalah Cambridge University di UK dan Peking University di China. Jadi materi dan kurikulum yang kita pakai di IF adults atau IF khusus dewasa ini itu kurikulum dan materinya langsung dari Cambridge University di UK sama Peking University di China. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa screenshot juga. Aku mau kasih tahu promo terkait untuk UCB ya. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya tertarik untuk join kelasnya, untuk tahu kayak gimana sih programnya, kelasnya seperti apa, harganya berapa, teman-teman bisa screenshot ini, lalu tinggal dikirimkan screenshotnya ke nomor jasa yang tertera di bawah. Jasa sekali lagi kalau teman-teman yang domisili di luar Jabodetabek dan Surabaya, teman-teman UCB sekarang, ini kita ada kelasnya full online. Jadi teman-teman bisa mengikuti bersama lembaga yang sudah ada dari lama. Kayak gitu. Berapa besar sih diskon yang teman-teman akan gunakan nantinya sesuai dengan kita. Teman-teman mau tanya tentang scholarship, teman mau tanya tentang kayak kampus-kampus di negara yang tadi selain daripada 5 tadi ya. Misalkan teman-teman ingin tahu ada kampus apa sih yang di Swedia, yang di Switzerland misalkan, bisa cek juga ke nomor CS-nya ini. Cuma jangan lupa untuk di screenshot ya, kita tahu lah kalau memang ini salah satu. Aku rasa aku sudah berada di akhir sesi pada webinar pada siang hari ini ya teman-teman ya. Wabarakatuh. Aku kembalikan waktu dan kesempatannya ke kakak moderator. Silakan. Baik, kita sudah mendengarkan pemaparan dari Kak Kresna dan langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini kita batasi hanya 3 orang penanya saja. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan tekan tombol raise hand terlebih dahulu sebelum bertanya. Saya ulangi lagi, bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan tekan tombol raise hand terlebih dahulu sebelum bertanya. Untuk pertanyaan kita batasi hanya 3 penanya saja.
Teman-teman yang dari kampus utama, adakah yang mau ditanyakan? Ya, baiklah. Mohon izin saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Cendi Hamardendi. Saya ingin bertanya, Pak. Itu tadi kan pada saat tes nilai saya kan kurang. Itu gimana caranya agar bisa meningkatkannya, Pak? Ya, itu saja. Bagaimana Kak Kresna? Apakah mau langsung dijawab atau dikumpulkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya? Masih kurang nih. Nah, kali ini nanyain kira-kira gimana cara biar bisa ningkatinya. Otomatis keseharian kita bukan bahasa ibu kita juga kan. Lingkungan kita di sini ketakutan terbesar dalam bahasa Inggris itu apa sih sebenarnya? Itu untuk berusaha nyoba. Karena kalau kita ngerasa kita nggak pernah nyoba, kita nggak pernah. Jadi di sini belajar bahasa Inggris itu lembaga khusus bahasa Inggris. Nggak hanya kita ada merasa kita untuk menemukan sarana-sarana dalam proses pembelajaran. Misalkan temukan circle yang pas. Sebenarnya kalian punya geng atau jangan ada grammar yang salah atau ada kosakata baru nih. Kalian catat aja kosakata itu. Kalau ada grammar dari. Karena kalau dengan seperti itu di Indonesia ya, kenapa kita jadi agak kurang bisa bahasa Inggris ya karena kita nggak mau mencoba. Kan di jawaban yang paling simpel untuk kan, jangan pernah merasa terus setiap harinya. Kalau nggak gitu itu akan menguap dan akan lupa. Cukup Maaf Kak, tadi agak terputus suaranya karena sepertinya agak ada gangguan jaringan. biar nggak ulang dari awal juga.
Halo, masih cukup jelas kah suaraku atau? Masih putus-putus, Kak? Maaf untuk peserta, kayaknya ini narasumber kita terkeluar dari Zoom karena ada gangguan jaringan. Jadi mohon ditunggu sebentar ya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bisa mengetik di kolom chat Zoom chat.
Saat ini kami masih menghubungi narasumber karena jaringan gangguan tadi. Harap bersabar untuk para peserta.
Bagi peserta bisa mengisi absensi yang dikirim di kolom Zoom chat ya. Sebentar lagi akan dikirimkan link absensi di grup, di link Zoom chat. Saya ulangi, silakan bagi peserta bisa mengisi presensi di link yang sudah dikirim di kolom Zoom chat. Terima kasih. Oh iya Kak.
Saya Habib yang mewakili dari IF. Mohon maaf ya bagi para peserta, tadi ada kendala untuk pematerinya, dan mungkin sinyal dan nggak bisa dihubungi tadi. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya bagi para peserta. Untuk yang mau bertanya bisa langsung hubungi nomor CS yang sudah tertera tadi, Kak. Terima kasih. Selamat siang. Untuk peserta yang ingin bertanya, silakan bisa diketik pertanyaannya di kolom chat Zoom yang akan kami sampaikan nanti kepada narasumber. Saya mewakili pemateri. Terima kasih kepada panitia maupun Kaprodi UCB, dan mohon maaf sebesar-besarnya atas kendala ini. Selanjutnya bisa dialihkan, diakhiri saja, Kak. Terima kasih. Selamat sore, mohon maaf, Kak. Ya, acara kita lanjutkan. Baik, sepertinya tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan sebelum kita menutup acara webinar pada hari ini, untuk para peserta tolong mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Silakan kameranya diaktifkan. Sekali lagi, sebelum kita menutup acara webinar pada hari ini, untuk para peserta tolong mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Saya mulai hitung, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ini kan lagi. Sekali lagi, jangan gaya C. 1, 2, 3. Saya ingatkan untuk teman-teman yang belum mengisi presensi webinar, silakan untuk mengisi presensinya terlebih dahulu. Untuk mengisi presensinya bisa dengan menekan link yang sudah diberikan panitia pada kolom Zoom chat. Terima kasih banyak kepada teman-teman untuk partisipasinya dan mengikuti acara webinar dari IF Adults Indonesia pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk pembicara kita yaitu Kak Tresna dari IF
Indonesia yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, terima kasih banyak Kak Kresna. Semoga kita dapat bertemu kembali di acara-acara selanjutnya. Dan semoga untuk teman-teman dan juga Kak Kresna selalu diberikan kesehatan. Terima kasih banyak Kak. Baiklah, teman-teman semua. Saya Hariswanto mewakili teman-teman panitia. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan juga terhadap gangguan-gangguan yang telah terjadi. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Waalaikumsalam.